Selamat datang di video praktik mengajar mata kuliah P3 IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Selamat pagi Bu. Alhamdulillah baik. Sehat. Sudah makan atau belum nih anak-anak semuanya? Sudah Bu, barusan. Oh mantap, Rini sudah makan belum? Sudah Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ayo Uci, kamu bisa memimpin doa pada pagi hari ini ya. Silakan. Baik Ibu. Untuk teman-teman dan guru, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya anak-anak. Baik ya Bu. Uci Wulandari, Hadir Bu. Rini Marantika, Hadir Bu. Ristika Dian Nurrohmah. Hadir Ibu. Alhamdulillah hadir semua ya. Semoga seterusnya kita juga selalu hadir di dalam pembelajaran Ibu. Nah, untuk selanjutnya, sekarang ini kan masih ada virus COVID-19 ya anak-anak. Apakah kalian selalu menerapkan protokol kesehatan? Selalu dong Bu. Selalu. Ya, harusnya memang selalu ya, apalagi ketika kita melakukan perjalanan, kita selalu membawa hand sanitizer dan memakai masker supaya terhindar dari penularan virus COVID-19. Nah, yang selanjutnya kita akan belajar mengenai materi bahasa Indonesia yang mana tujuannya untuk mengetahui mengenai pembelajaran gagasan pokok ya anak-anak. Nah, untuk materi IPS-nya kita akan belajar mengenai kondisi geografis yang ada di Indonesia. Dan untuk yang terakhir ada materi apa ya, Ibu lupa sebentar. Oh, Pancasila. Nah, kalau Pancasila itu kita akan belajar mengenai penerapan 5 nilai yang ada di dalam Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tanpa lama-lama kita akan lanjut ke materi yang pertama, yaitu materi bahasa Indonesia. Ibu akan melakukan share screen ya anak-anak. Bu. Apakah sudah terlihat? Sudah Bu. Nah, di sini ada materi ide pokok. Ide pokok itu pengertiannya adalah masalah utama yang dibahas dalam satu paragraf. Ide pokok biasanya terdapat pada kalimat yang paling umum atau kalimat utama. Sebuah paragraf umumnya tersusun dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Jadi, ide pokok itu terdapat di tengah, bisa terdapat di tengah, di awal, atau di akhir anak-anak. Yang penting kita bisa menentukan ide pokok itu ketika kita membaca sebuah teks. Nah, yang selanjutnya ada kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat atau gagasan yang dijadikan sebagai dasar untuk mengembangkan kalimat menjadi sebuah paragraf. Jadi, di dalam sebuah paragraf itu, kalimat utama menjadi inti pokok atau istilahnya jantung ya anak-anak di dalam menentukan sebuah gagasan yang dijadikan sebagai dasar pengembang kalimat sebuah paragraf. Seperti itu ya anak-anak. Apa kalian bisa memahaminya atau harus Ibu ulang? Cukup ya. Nah, Ibu lanjut lagi. Kalimat pengembang adalah kalimat penjelas dari kalimat utama dalam paragraf. Jadi setelah ada kalimat utama, yang selanjutnya ada kalimat pengembang supaya dapat menjelaskan dari maksud dari kalimat utama. Selain itu, kalimat pengembang terdapat lebih dari satu kalimat dalam sebuah paragraf. Jadi tidak hanya satu, tapi bisa 2 atau 3. Sehingga penjelasannya lebih rinci terhadap kalimat utama yang ditentukan.
Seperti itu ya anak-anak. Baik, Nah, Bu. kita lanjut ke kalimat penjelas. Kalimat penjelas berfungsi menjelaskan ide pokok dalam teks tulis. Cara menentukan ide pokok yaitu yang pertama ada mendengarkan teks dengan seksama. Yang kedua, mencatat hal-hal yang dibicarakan. Yang ketiga, menentukan kalimat utama. Dan yang keempat, menentukan ide pokok. Jadi keempat hal ini merupakan cara menentukan ide pokok pada teks lisan ya anak-anak. Seperti itu. Gimana? Kalian sudah paham atau belum? Paham, Bu. Oke, paham ya. Kalau begitu Ibu stop sharing. Nah, untuk materinya sudah Ibu jelaskan. Jadi selanjutnya kalian bisa mengerjakan soal yang ada di dalam bahan ajar. Nanti Ibu akan men-share bahan ajarnya kepada kalian ya. Baik, Bu. Untuk pengumpulannya akan Ibu bahas di akhir pertemuan. Nah, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu materi IPS. Materi IPS kali ini kita akan belajar mengenai kondisi geografis wilayah Indonesia. Dan materi kita saat ini terfokus pada 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Sebelumnya Ibu akan melakukan share screen sebuah video dari YouTube sehingga kalian bisa mengamatinya ya anak-anak. Baik, Bu. Akan belajar tentang tema 1 organ gerak hewan. Apakah ada suaranya anak-anak? Ada, Bu. Ya, dengan jelas, Bu. Mantap. Oke. Manusia. Subtema 1 organ gerak hewan. Muatan IPS yaitu tentang letak geografis Indonesia. Letak suatu daerah dapat dilihat secara geografis dan juga secara astronomis. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan letak secara geografis dan juga secara astronomis? Letak suatu daerah secara geografis yaitu letak suatu daerah dilihat dari kenyataan di bumi atau posisi daerah tersebut pada bola bumi. Sedangkan letak secara astronomis yaitu letak suatu daerah berdasarkan garis lintang dan juga garis bujur. Letak geografis Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudera. Terletak di 2 benua, yaitu antara benua Australia dan juga benua Asia. Terletak pada 2 samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Karena Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudera, Indonesia dapat dikatakan berada pada posisi silang dunia atau world class position. Posisi tersebut menjadikan Indonesia menjadi pusat jalur lalu lintas dunia dan menguntungkan dari segi ekonomi. Nah, anak-anak, videonya Ibu cukupkan ya. Ya, Bu. Kalian bisa mendengar suara Ibu kan? Masih, Bu. Nah, dari video tersebut, apa yang bisa kalian tangkap? Ayo, Uci dulu nih, apa nih yang bisa ditangkap? Yang bisa saya tangkap, Indonesia itu ke kondisi geografisnya yang diapit oleh 2 benua, Ibu. Tuh, kalau Rindi, kamu tidak? Bagaimana, Bu? Rindi bisa menangkap dari video tersebut tidak? Kurang lebihnya juga sama kayak Uci, Bu. Oke, sama ya. Kalau Ristika gimana? Iya Bu, sama seperti Uci tadi, kurang lebih juga seperti itu. Ya, gambaran besarnya memang seperti itu. Di materi IPS ini, kita terfokus pada kondisi geografis anak-anak. Nah, kondisi geografis sendiri merupakan letak Indonesia yang berbatasan dengan negara lain. Nah, selain itu, setelah kita mempelajari dari video tersebut, Ibu nanti akan mengirimkan PPT yang mana bisa kalian pahami bagaimana materi IPS yang sesuai dengan video tersebut. Seperti itu ya anak-anak. Iya, Ibu. Setelah kita melihat video, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok
kelompok yang mana kalian bisa berdiskusi. Di dalam satu kelompok ada satu pulau yang kalian amati. Seperti itu. Paham tidak? Itu bebas ya Bu pilihnya Bu. Nanti Ibu akan bagi dan tugasnya akan Ibu kirim. Setelah itu kalian bisa membuat laporannya dan nanti akan dikumpulkan juga. Oke Bu. Mudah kan? Iya Bu, mudah. Oke. Nah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi tadi? Saya izin bertanya Ibu. Ya, silakan Uci. Jadi nanti per kelompok itu mengidentifikasi apa aja ya Bu keadaan geografisnya. Misalnya saya dapat Kalimantan Bu. Nah itu apa saja Bu yang akan diidentifikasi? Nah, yang bisa kalian identifikasi secara umumnya itu seperti letaknya, perbatasannya, kondisi ekonomi, kondisi geografis kebatuannya, dan sebenarnya masih banyak lagi. Cuma nanti Ibu akan mengirimkan formatnya ke dalam Word dan kalian bisa melihat apa saja yang harus diidentifikasi. Seperti itu ya. Baik Bu, terima kasih. Baik Ibu. Sama, ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup kayaknya Bu. Lanjut Ya. Bu. Ibu akan lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu materi Pancasila atau PPKN. Ibu akan share screen materinya dulu ya anak-anak. Siap Bu. Sudah terlihat? Sudah Bu. Nah, ini materi PPKN ya anak-anak. Kalian dapat melihat dari slide pertama ini terdapat 5 lambang dalam Pancasila. Yang pertama, ayo Rindi sebutkan. Apa Bu? Sebutkan ini loh, apa namanya nih? Lambang yang ada di Pancasila. Lambang pertama bintang. Lagi sampai kelima Bu ya? 1 sampai 5. Oke Bu. Lambang pertama bintang, kedua rantai, ketiga pohon, keempat kepala banteng, kelima padi dan kapas. Betul sekali. Nah, di sini kita dapat mengetahui pengertian dari Pancasila. Pancasila merupakan dasar dari negara Indonesia, sehingga memiliki peran yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tanpa melihat gambar, apakah kalian bisa hafal 5 lambang dari Pancasila? Ayo, Uci hafal tidak? Hafal Ibu. Coba sebutkan. Bisa pakai nyanyian ya Bu. Boleh? Malah lebih bagus itu. Baik Bu. Lambang sila Pancasila. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Yeay, tepuk tangan untuk Uci. Bagus sekali Uci, sangat kreatif. Terima kasih Bu. 100 untuk kamu. Kita lanjut ya. Nilai-nilai Pancasila itu untuk menciptakan rasa aman, tentram, damai, dan sejahtera. Tanpa nilai-nilai Pancasila, kita tidak tahu akan aman dan damai. Berikut ini ada penjelasan detail mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, ini gambar pertama, gambar bintang ya anak-anak. Nilai yang pertama itu artinya nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai Pancasila dalam sila pertama untuk beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut. Seperti itu ya anak-anak. Jadi kalau lambangnya bintang itu artinya tentang nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kita lanjut, yaitu yang kedua. Ini gambar apa, Tika? Rantai emas Bu. Betul. Nah, makna dari nilai yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai Pancasila dalam sila kedua adalah setiap warga negara Indonesia harus menjunjung persamaan derajat, hak, dan kewajiban. Jadi kalau tentang nilai kemanusiaan itu, lambangnya ini ya, apa nih? Rantai emas. Kita lanjut lagi, yang ketiga. Ini gambar apa, Rindi? Pohon beringin Bu. Betul sekali, pohon beringin ya. Nah, nilai yang ketiga ini merupakan nilai persatuan Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dalam sila ketiga adalah bisa menjaga kesatuan dan persatuan negara Indonesia. Jadi kalau lambangnya pohon beringin itu merupakan nilai persatuan. Nah, yang selanjutnya ada kepala banteng. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Nilai ini maksudnya adalah setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Oleh karena itu, sebab negara harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Seperti itu ya anak-anak, apakah bisa dipahami? Bisa, Bisa, Bu. Nah, yang terakhir ada nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya apa, Uci? Lambangnya padi dan kapas. Betul. Jadi maknanya ini kita harus menghindari sikap boros, gaya hidup mewah, dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Contohnya itu, ada yang bisa membaca nih, apa nih contoh dari nilai kelima? saya Bu. Oke, silakan Rindi ya. Iya Bu. Silakan dibaca. Contohnya itu menghargai hak orang lain, suka menolong orang lain, dan adil terhadap sesama. Itu Bu. Betul sekali. Jadi Rindi juga harus menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari ya, supaya kita dapat menerapkan tentang nilai Pancasila. Ibu stop sharing ya. Sudah paham kan? Sudah Bu. Baik anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Menarik tidak belajar tentang ketiga materi tersebut? Menarik Bu. Menarik, Bu. Semangat. Kayaknya kita harus nyanyi deh. Nyanyi tadi yang dinyanyikan Uci. Boleh Ibu. Yuk semuanya nyanyi yuk. Ayo teman-teman kita bernyanyi. Baik. Ayo, dipimpin Uci. Baik, 1, 2, 3. 1, Satu, 2, 3, pohon beringin, 4 Bagus, sangat kreatif, Ibu suka. Pokoknya pembelajaran pada pagi hari sangat semangat sekali kalian. Terima kasih anak-anak. Sama-sama Ibu. Sama-sama Bu. Nah, untuk tugasnya, ada tugas loh. Tugas pada PPKN ini, kalian bisa mengerjakan lembar kerja peserta didik. Nanti Ibu kirim melalui WhatsApp grup ya. Oke Bu. Baik, Bu. Baik. Ibu akan mengevaluasi pembelajaran dari pertama sampai terakhir. Nah, di pembelajaran pertama tadi kita belajar mengenai kalimat utama, ide pokok, gagasan pendukung, dan kalimat inti ya anak-anak ya. Nah, di materi IPS kita belajar mengenai kondisi geografis. Jangan lupa tugasnya loh anak-anak. Itu tadi apa tugasnya? Ayo, ada yang ingat? Tugas Bu. kelompok Bu. Betul. Nah, untuk materi yang ketiga ada materi Pancasila atau PKN. Kita belajar mengenai 5 penerapan nilai Pancasila yang ada di kehidupan sehari-hari. Semoga kalian bisa menerapkan 5 nilai tersebut ya anak-anak supaya menjadi warga negara Indonesia yang baik dan benar. Untuk lagunya tadi, Ibu terima kasih ya, Ibu punya referensi baru. Jadi kalau begitu, nanti Ibu akan mengirimkan soal-soalnya di grup, atau kalau Ibu lupa kalian bisa mengingatkan ya. Oke Bu. Nah, selain itu tadi kan sudah memberikan evaluasi. Kira-kira ada yang bisa menyampaikan evaluasi lagi tidak mengenai pembelajaran pada pagi hari ini? Yang bisa silakan open mic-nya. Oh, tidak ada ini ya. Ayo Bu. Oh, Uci bisa. Ya, silakan Uci. Ya, yang Ibu jelasin tadi, kita bisa belajar mengenai ide pokok dari sebuah bacaan. Nah, setelah itu kita bisa melihat keadaan geografis di Indonesia. Selain itu juga kita ada penugasan untuk mengidentifikasi keadaan geografis di 5 pulau besar di Indonesia. Nah, setelah itu kita belajar mengenai pengamalan nilai-nilai sila Pancasila, Ibu. Bagus. Betul sekali. 100 buat Uci. 100 tambah 100 tadi udah 200 ya. Yeay, makasih Bu. Nah, mantap sekali ya belajar pada pagi hari ini. Kalian semua aktif. Nah, kalau begitu, untuk tugas-tugasnya itu Ibu memberi waktu selama 3 hari. Ingat ya, 3 hari kalian harus menyelesaikan semua tugasnya. Nanti bisa dikirim ke personal chat. Kalau tidak, ya nanti Ibu akan memberikan link Google Classroom. Oke anak-anak? Baik Bu. Nah, untuk materi minggu depan, kita
gagasan pokok yang bahasa Indonesia. Kalau yang IPS-nya kita kan belajar kondisi astronomis. Tadi kan geografi, sekarang astronomis. Minggu depan ya. Kalau yang Pancasila atau PKN-nya kita akan belajar mengenai masih penerapan nilai Pancasila, tapi lebih ke realisasinya atau apa ya namanya? Ada apa? Prakteknya bukan? Ya, nanti kita bisa praktek dari Pancasila itu ya anak-anak. Nah, ini tiba di pembelajaran terakhir atau penutup pembelajaran. Apabila ibu ada kesalahan, ibu mohon maaf. Dan sebelum kita menutup pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Mohon kepada Rindi untuk memimpin doa. Baik Bu, marilah teman-teman dan ibu guru sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut kepercayaannya masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Baiklah, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Dadah Ibu. Terima kasih Bu.